Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan pengelolaan sediaan farmasi di apotik. Nama saya Alif Surya Dharma Nama saya Ahmad Dailami. dan pengelolaan sediaan farmasi di apotik. Pengelolaan persediaan farmasi di apotik. Pengelolaan persediaan obat-obatan di apotik meliputi beberapa tahapan, di antaranya perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan. Apotik adalah suatu tempat tertentu dan tempat dilakukannya pekerjaan kefarmasian serta penyaluran kesediaan farmasi perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. Perencanaan dilakukan untuk menyusun daftar kebutuhan yang berkaitan dengan suatu pedoman atas dasar konsep kegiatan yang sistematis dengan urutan yang logis dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Tujuan perencanaan menyusun kebutuhan utama yang tepat dan sesuai untuk pencegahan terjadinya kekurangan dan kelebihan persediaan. 2. Peningkatan penggunaan persediaan farmasi secara efektif dan efisien. Tahap perencanaan membuat daftar kebutuhan sesuai barang yang habis, melihat penyakit yang sedang muncul di masyarakat, memperhatikan musim waktu kemarau atau hujan, dan memenuhi permintaan dokter atau pasien. Metode perencanaan. Metode epidemiologi adalah perhitungan tingkat kebutuhan berdasarkan 1. Pola penyakit, 2. Perkiraan tingkat kunjung pasien, 3. Waktu tunggu. Metode konsumsi. Konsumsi adalah pendekatan obat yang mengandalkan analisa penggunaan obat periode sebelumnya dengan menggunakan kartu stok di gudang penyimpanan obat. Selanjutnya data tersebut dikelompokkan dalam kelompok fast moving maupun slow moving. 3. Metode kombinasi. Metode gabungan antara metode epidemiologi dan metode konsumsi. Perencanaan penggandaan barang dibuat berdasarkan pola penyebaran penyakit dan melihat kebutuhan sediaan farmasian periode sebelumnya. Penggandaan perbekalan farmasi di apotik dilakukan oleh bagian unit pembelian yang meliputi penggandaan obat bebas terbatas, obat keras tertentu, narkotika dan psikotropika, dan alat kesehatan. Cara penggandaannya: 1. Kredit, 2. Tunai atau COD. Ini gue ya, Liv. Ya. Sumber pengadaan perbekalan farmasi. Pengadaan rutin. Pembelian barang kepada distributor dilihat dari data buku defekta. Cara pemesanan. 1. Membuat surat pesanan atau SP. 2. Dikirim ke masing-masing distributor atau PBF sesuai dengan jenis barang yang dipesan. 3. PBF akan mengirim barang yang dipesan tadi beserta fakturnya sebagai barang bukti pembelian.
Konsinyasi merupakan suatu bentuk kerjasama antara apotek dengan perusahaan atau distributor yang menitipkan produknya untuk dijual di apotek. Misalnya, alat kesehatan, obat-obatan baru, suplemen kesehatan, atau sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang baru di pasaran. Tiap 2 bulan sekali, perusahaan yang menitipkan produknya akan memeriksa produk yang dititipkan di apotek, bertujuan untuk mengetahui berapa banyak jumlah produk terjual setiap 2 bulan sekali. Pengadaan dalam jumlah terbatas. Untuk kebutuhan jangka pendek, modal terbatas, lokasi pemasok terjangkau. Pengadaan secara spekulasi. Pengadaan jumlah besar, antisipasi kenaikan harga, diskon pembelian dalam jumlah besar. Pengadaan terencana, membandingkan penjualan dengan pembelian. Pengadaan secara intuisi, prediksi berdasarkan pola penyakit. Nempil, membeli dalam jumlah yang sedikit dari apotek lain dengan cara join dari apotek lain untuk obat yang mahal. Tahapan pengadaan, penyiapan daftar kebutuhan, penerimaan dan pemeriksaan, pemilihan supplier dan pemesanan, pencatatan dan pembukuan, pembayaran. Penerimaan merupakan kegiatan untuk memastikan sesuaian kedatangan barang dengan surat pesanan di antara kesesuaian jenis obat maupun jumlah yang dipesan. Penerimaan ini untuk menjamin kesesuaian jenis obat maupun untuk menjamin jenis spesifikasi, jumlah mutu, waktu penyerahan, dan harga dalam surat pesanan. Penyimpanan. Penyimpanan harus menjamin kualitas dan keamanan sediaan farmasi sesuai dengan persyaratan yang ada. Tempat penyimpanan juga tidak boleh berada yang terlihat oleh publik agar terhindar dari penyalahgunaan dan pencurian. Misalnya, obat yang tergolong narkotika dan psikotropika harus berada di lemari khusus di mana kuncinya dipegang oleh seorang apoteker demi keamanannya. Perbekalan farmasi diatur berdasarkan A. Penggolongan obat, yaitu obat bebas terbatas, obat tradisional, kosmetik, alkes, dan PKRT. B. Bentuk sediaan, liquida, potio, tetes mata, dan inhaler. Semi-solid, salep, krim, gel, dan ointment. Solid, tablet, kaplet, dan kapsul. Alfabetis. D. Kelas terapi, tujuan untuk menghindari kesalahan pengambilan obat karena nama dan kemasan yang hampir sama. E. Berdasarkan suhu. First in, first out atau FIFO adalah berdasarkan obat yang datang lebih dulu dan dikeluarkan lebih dulu. First expired, first out yaitu atau FIFO berdasarkan obat yang memiliki tanggal kadaluarsa lebih cepat maka dikeluarkan lebih dulu. First in, first out atau LIFO adalah penyimpanan obat berdasarkan obat yang terakhir masuk dikeluarkan terlebih dahulu. Pemusnahan. Pemusnahan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dilakukan apabila produk tidak memenuhi syarat kadaluarsa atau dicabut izin edarnya. Ini dilakukan oleh apoteker dan disaksikan oleh tenaga kefarmasian lain yang memiliki surat izin praktik atau surat izin kerja pemusnahan. Dikerjakan dengan berita acara pemusnahan. Resep yang telah disimpan melebihi jangka waktu 5 tahun dapat dimusnahkan. Pengendalian stok obat-obatan dilakukan menggunakan kartu stok yang memuat nama obat, tanggal kadaluarsa, jumlah pemasukan, dan jumlah pengeluaran, dan sisa persediaan. Pengendalian ini bertujuan untuk mempertahankan jenis dan jumlah persediaan sesuai pelayanan agar tidak terjadi kelebihan atau kekosongan stok. Pencatatan dan pelaporan merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka penatausahaan
obat-obatan dan Pembenkes secara tertib, baik obat-obatan yang diterima, disimpan, didistribusikan maupun digunakan di unit pelayanan kesehatan lainnya. Ya, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.